dalam hidup kita perlu menjalani hak. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah dari kita adalah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah dari kita. Jadi dalam hidup itu ada hak-haknya. Di antaranya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus patuh, harus taat. Ya, jadikan setiap waktu kita, setiap pekerjaan kita, setiap ucapan kita semua dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tilka hududullah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan melainkan jalan itu adalah takwa kepada Allah. Orang yang mau selamat dunia dan akhirat, maka dia bertakwalah kepada Allah. Orang yang mau bahagia dunia dan akhirat, maka dia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya takwa. Ya, pengen dapat surga pun takwa kuncinya. Pengen dapat ilmu yang kita tanpa pelajari pun Allah berikan, kuncinya takwa. Pengen bersama Allah, kuncinya takwa. Ya, pengen apa lagi? Surga, kuncinya takwa. Pengen rezekinya banyak, kuncinya takwa. Ya, Imam Al-Haddad di dalam kitab Nashihah Diniyah menyebutkan apa? Pengen bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kebersamaannya Allah dengan hambanya dalam keadaan hambanya bertakwa kepada Allah. Oh, kita kalau udah bersama Allah enak. Kita dalam hidup nih kalau udah menghadirkan Allah, selalu bersama Allah, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, yakin semua nggak ada masalah buat kita. Apapun kita nggak bakal ada rasa takut. Takut kita cuma sama Allah. Takut Allah nggak ridho sama kita, takut Allah nggak cinta sama kita, takut Allah nggak kasih rahmat. Kalau kita sama Allah, yang lainnya nggak ada apa-apanya. Mau kita dihadapin sama virus, sama penyakit, sama apa, kalau kita udah sama Allah, yang seperti itu seakan-akan gampang. Mau kita ditakutin sama asteroid yang mau nabrak bumi, tapi kita sama Allah, jadi kita nggak takut. Makanya kita baca tuh tadi di rati Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis. Dengan nama Allah yang nggak akan membahayakan kita tuh, kalau kita sebut nama Allah. Kalau kita sama Allah nggak akan ada yang membahayakan. Apa yang kita hadapin dah semuanya dimudahin sama Allah, nggak ada yang disusahin. Karena kita bersama Allah. Nah pertanyaannya, kita udah bersama Allah apa belum? Kita udah ngerasain khusyuk kita sama Allah, hadirin Allah, ingat Allah. Itu pertanyaannya. Ya, kadang kita dalam sholat aja, sholat yang waktunya kita ingat sama Allah. Aqimus sholata li dzikri. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku aja. Kita kadang-kadang masih lalai dari Allah. Sholat kita kadang-kadang yang kita ingetin bukan Allah. Itu bukan khusyuk, itu bukan hadirin Allah. Kalau sudah menghadirkan Allah, dekat sama Allah, cinta sama Allah, dia merasa bersama Allah, dia merasa Allah selalu lihat dia merasa Allah selalu memantau dia, udah semua buat dia nggak ada apa-apa, nggak takut wala, jangankan virus apapun, jangankan asteroid yang mau nabrak, ya seperti itu. Nah, makanya karena hubungan kita nih sama Allah agak jauh, jadi kita sering dikasih kesulitan, kasih masalah. Apalagi kita pengen dapat ilmu yang ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu ilmu nggak pakai kita pelajarin, Allah kasih. Itu ilmu laduni itu. Ada dalilnya ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu untuk kalian. Banyak orang-orang soleh dibuka pintu ilmunya, mau Allah belajar setahun 2 tahun, tapi kalau dia udah tulus, jujur, ikhlas, dibuka sama Allah. Ya ada jamaah hadir majelis, walaupun cuma hadirnya sebulan sekali, tapi kalau Allah mau bukain buat dia manfaat lebih dari yang tiap hari istiqomah.
Ada yang udah bertahun-tahun ngaji belum dibukain sama Allah. Ada yang baru sekali hadir majelis ilmu, kalau Allah mau ketuk hatinya, Allah mau kasih ilmu yang manfaat, dapat dia. Ya, takwa kuncinya itu. Apalagi mathalul jannati allati uiddat lil muttaqin, perumpamaan surga dibuat buat siapa kata Allah? Buat orang yang bertakwa. Kita susah, nggak punya duit nih. Allah kasih lagi kuncinya apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar dari masalahnya. Punya masalah, pengen dapat jalan keluar, kuncinya takwa. Gak punya duit, pengen dapat rezeki yang gak kita sangka-sangka, udah dipecat nih. Ini sekarang banyak yang mengeluh. Tapi alhamdulillah paling hebat orang Betawi. Orang Betawi kalau datang sama kita, gimana nih? Kemarin sih masih digaji setengah, sekarang alhamdulillah ada. Walau digaji, walau kerja nggak ada apa-apa. Nyantai jawabnya. Itu orang Betawi hebat tuh. Ya, banyak orang Betawi kan sini ya. Tawakalnya sama Allah tuh. Ya. Tapi yang seperti ini kan sulit nih masalah. Pengen dapat rezeki yang nggak disangka. Takwa. Sholat. Ya mohon maaf. Ente kerja di satu perusahaan, yang ngasih ente rezeki bukan perusahaannya, ente Allah yang ngasih. Berapa banyak orang kerja di satu perusahaan, kalau waktunya dipecat, wala dapat gaji wala. Berapa banyak orang kerjanya di satu tempat, tapi Allah kasih rezeki melimpah dari yang lain, dapat warisan, dapat apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kayak kemarin, masya Allah 3 bulan di rumah. Nah, kalau ustadznya pada kerja enak, ada kerjaan masuk duit, nah, enggak, majelisnya libur semuanya, undangan 60 undangan dibatalin semuanya. Mau ngomong apa lah? Alhamdulillah rezeki ada aja murid datang ke rumah, corona datang ke rumah, yang bawain beras, yang bawain kecap, yang bawain gula. Alhamdulillah rezeki saya ada kan. Rezeki kita nggak pernah nyangka kan, nggak pernah ngebayangin kayak dulu. Nah, kapan kita dapat gula, dapat kalau pada lebaran aja ke rumah biskuit sabrak-abrak. Tapi kalau waktu-waktu yang lain kan nggak pernah mikir, nggak pernah kita sangka-sangka tuh. Ya, itu dia jalannya takwa sama Allah. Allah bakal kasih kita rezeki yang gak kita sangka. Makanya kunci-kunci rezeki itu diantaranya takwa sama Allah. Apa? Kunci-kunci Allah kasih rezeki luas, taat sama orang tua, sayang sama orang tua, silaturahmi, itu kunci-kunci rezeki yang luas tuh. Sedekah, bangun malam, tahajud, itu kunci-kunci rezeki tuh. Ya, nyayangin anak yatim, sedekah anak yatim, itu kunci-kunci rezeki. Nuntut ilmu, kunci-kunci rezeki. Kita jalanin aja. Jalannya takwa kepada Allah, Allah bakal kasih kita rezeki yang gak disangka-sangka. Mudah-mudahan jamaah semua Allah luaskan rezekinya. Dan juga orang-orang di luar sana, keluarga kita, kerabat, saudara, sahabat yang dapat kesulitan dan diberhenti dari pekerjaan, insya Allah Allah kasih rezeki yang luas, lebih banyak lagi. Yang tadinya jadi pegawai, insya Allah jadi bos. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi kalau Allah mau. Tadinya dia kerja, tahu-tahu dia yang jadi bosnya. Padahal dapat musibah, dia berpikir, kalau dulu dia mikir, wah belum dapat musibah nih, belum dapat corona, ya udah kerja aja tiap hari, kerjaan dia apa ya, kerja aja bener, yang misalkan nyapu, yang ngepel, yang apa, OB apa, yang ngojek, yang apa, segala macam kerjaan. Tahu-tahu dapat corona, dia dipecat. Dia mikir kerja apa nih? Kerja sama orang, gue dipecat, besok gue yang kerjain orang lah. Pinter tuh mikir. Kalau kita kadang-kadang nggak mau mikir juga, salah juga, udah kagak kerja, udah biarin dah kagak kerja. Ya udah kagak dapet duit dah, susah ya. Ya bisa jadi musibah bahwa orang banyak kan, kita dengar cerita tuh. Tapi tuh orang-orang kaya sekarang dari apa di PHK, ada yang daftar kerja di sini nggak bisa dapat, akhirnya Allah kasih jadi pengusaha kan. Itu sering dengar tuh, sering baca tuh. Ya, makanya nanti kalau lihat YouTube jangan cuma lihat orang main game doang, lihat orang yang ngasih inspirasi gitu, ngasih oh begitu, lihat orang yang ngasih sesuatu, ya ngasih sesuatu buat kita berpikir jangka supaya kita bisa ambil ilmu dan manfaatnya. Kuncinya takwa kepada Allah. Ini haknya Allah yang harus kita penuhi. Ya, dalam umur Allah udah kasih nikmat, umur, sehat, rezeki, kita haknya Allah kita jalanin, kita taat, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Ya,
Jangan sampai kita ngelakuin dosa, ngelakuin yang haram. Ini haknya Allah Subhanahu. Andai Allah kasih nih, kita nggak mampu sempurna takwa, tapi kita mesti punya usaha. Taqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, seusaha kalian. Tapi jangan sampai nggak ada usaha sama sekali. Nggak ada usaha mau takwa, nggak ada usaha mau baik, nggak ada usaha mau ibadah sama Allah. Sayang. Kita mesti punya usaha, walaupun kita nggak mampu sempurna. Padahal Allah suruh ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam Islam. Jaga untuk keimanan kita. Tapi yang namanya manusia sempurna takwa susah. Sebab kata Imam Al-Haddad, andai ada orang punya 1.000.000 umur, 1.000.000 umurnya bukan satu. Kita kan satu umur kita. Ini punya 1.000.000 umur. Semua dipakai buat taat, buat ibadah, buat takwa. Tapi satu umur dipakai buat maksiat, belum sempurna ibadahnya. Padahal 999.000 pakai buat ibadah. Tapi satunya dipakai buat maksiat, belum sempurna takwanya. Kata Imam Haddad, andai kita punya 1.000.000 nyawa, kita punya 1 nyawa doang. Andai kita punya 1.000.000 nyawa, semua kita pakai buat ibadah, buat takwa sama Allah, 1 nyawa kita pakai buat maksiat, kan jauh perbandingannya. Belum sempurna takwa kita kepada Allah. Belum sempurna takwa kita kepada Allah Subhanahu. Ada Nabi aja yang paling sempurna takwanya, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang bertakwa, dia masih merasa dirinya masih kurang. Lihat doanya Nabi, subhanaka la uhsitana alaika anta kama athnaita ala nafsika. Allah, saya memujimu, tapi saya enggak mampu memuji seperti engkau memuji dirimu sendiri. Enggak sepertinya itu. Artinya Nabi merasa saya masih kurang, ya Allah. Ya, malaikat dah yang Allah ciptain ibadah, ada malaikat dari pertama diciptain sampai hari kiamat sujud kerjaannya. Ada malaikat yang masih sujud dari pertama diciptain sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ruku-ruku dari pertama diciptain sampai hari kiamat ruku. Ada malaikat yang bertasbih tiap waktu, tiap saat sampai hari kiamat. Ada. Nah itu malaikat nanti di hari kiamat bilang sama Allah, ya Rabbana ma'arafna ka haqiqatu ma'rifatik wa la abadna ka haqiqatu ibadatik. Ya Allah, saya enggak sempurna mengenalmu, saya enggak sempurna beribadah padamu. Segitunya begitu, apalagi kita yang kalau lagi sholat imam belum bangun, kita udah buru-buru pengen bangun dari sujud, malah ada yang balapan. Ya, itu malaikat aja nggak ada malaikat, ya mohon maaf, malaikat nih sujud ngeliat temennya udah bangun apa belum, kagak. Nah kalau kita kan kadang-kadang sujud imam belum bangun gitu udah pada bangun. Artinya apa? Kita belum sempurna, tapi usaha untuk bertakwa kepada Allah, ini haknya Allah.